Pelayanan Puskesmas Bandungan di masa pandemi mengacu pada pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 Kemenkes 2020 dan petunjuk teknis pelayanan puskesmas di masa pandemi. Pada masa pandemi ini, Puskesmas Bandungan tetap melaksanakan kegiatan pelayanan. Yang membedakan antara pelayanan pandemi dan tidak pandemi pada masa pandemi adalah pada waktu masa pandemi ini, kegiatan pelaksanaan pelayanan, petugas dari pelayanan harus menggunakan APD yang telah ditentukan. Jadi jenis-jenis APD yang mereka pakai adalah sesuai dengan di mana mereka melaksanakan kegiatan pelayanan. Misalnya pelayanan di Polibatu, petugas harus memakai coverall, harus memakai masker bedah, harus memakai face shield, harus memakai sarung tangan, dan sarung tangan, masker itu harus sekali pakai. Kemudian untuk coverall-nya bisa dipakai setelah 4 jam baru kita cuci dan kita sterilkan lagi. Di Puskesmas Bandungan ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan manajemen puskesmas, upaya kesehatan perseorangan, dan upaya kesehatan masyarakat. Dalam manajemen puskesmas meliputi melakukan penyesuaian target kegiatan yang telah disusun dan merubah POA dan RPK bulanan, pergerakan dan pelaksanaan melalui forum khusus, yaitu Loka Karya Mini Bulanan dan Loka Karya Mini Triwulan, dengan melakukan protokol kesehatan. Pengawasan pengendalian tetap dilakukan terhadap target-target prioritas pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Pencatatan dan pelaporan COVID-19 mengacu pada pedoman pencegahan pengendalian COVID-19. Manajemen sumber daya kepala puskesmas meninjau ulang dan pembagian tugas puskesmas. Melakukan peningkatan kapasitas internal. Melakukan monitoring untuk menilai kesesuaian ketaatan pelaksanaan prinsip PPI dan penggunaan APD. Sedangkan dalam upaya kesehatan perseorangan meliputi menerapkan pelayanan di dalam gedung dengan menjalankan triase atau screening terhadap pengunjung yang akan datang. Semua pasien yang masuk ke Puskesmas Bandungan harus melalui screening dulu di depan. Jadi di screening itu kita akan bisa mendapat keterangan bahwa pasien itu benar-benar pasien itu sehat, ataukah pasien itu OTG, ataukah pasien itu ada riwayat dari perjalanan. Dari screening itu kita sudah bisa memilih bahwa pasien ini bisa masuk ke dalam area layanan yang ada di dalam, atau dia karena batuk dia masuk di Polibatu. Mengubah alur pelayanan, menyediakan ruang pemeriksaan khusus ISPA, mengubah posisi tempat duduk pasien pada saat pelayanan atau jarak dengan petugas diperlebar, menggunakan kotak khusus bagi pasien yang mendapatkan tindakan yang berpotensi menimbulkan aerosol dengan dilakukan disinfeksi sesuai pedoman setelah pemakaian, menggunakan sekat pembatas transparan antara petugas kesehatan dan pasien, pelayanan rawat jalan dengan cara jadwal pelayanan dimodifikasi, tata laksana kasus mengacu pada standar penerapan prinsip triase, pembatasan pelayanan gigi dan mulut, surat keterangan sehat dapat dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Pelayanan gawat darurat tetap dilaksanakan sesuai standar pelayanan dengan memperketat proses triase dan memperhatikan prinsip PPI. Pelayanan di luar gedung tetap dilaksanakan dengan protokoler kesehatan. Pelayanan farmasi dan laborat tetap memperhatikan standar dan penerapan PPI. Kegiatan lain yang dilaksanakan pada masa pandemi ini adalah diantaranya yaitu kegiatan pelayanan laboratorium terkait dengan kegiatan mulai dari penemuan kasus sampai kasus itu dinyatakan confirm. Tindak lanjut dari itu kita melaksanakan tracing. Dari tracing kita akan dapatkan kontak erat. Nah, di situ peran daripada laborat sangat penting sekali, karena di situ akan melaksanakan PCR yang dilaksanakan di puskesmas. Nah, PCR sendiri atau swab yang dilaksanakan di puskesmas sendiri itu ada beberapa kali dilaksanakan dalam 1 minggu di puskesmas.
Jadwal swab pada Puskesmas Bandungan yaitu dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, dan Sabtu. Sedangkan pada upaya kesehatan masyarakat diantaranya promosi kesehatan, yaitu dengan melakukan aktivasi ke lintas sektor, melakukan sosialisasi ke tingkat desa, membuat media promosi. Kesehatan lingkungan, yaitu dengan melakukan konseling terhadap kasus konfirmasi tanpa gejala dan kasus suspek. Kesehatan keluarga yang meliputi posyandu yang dimulai bulan Juli, kelas ibu hamil dan kelas balita yang dimulai bulan Agustus. Sedangkan untuk posyandu lansia belum dapat dilaksanakan. Gizi, yaitu dengan pemberian PMT pada kasus COVID-19 dan kampanye FE pada pondok pesantren. Pencegahan dan pengendalian tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Pelayanan lain yang ada di Puskesmas yaitu ada pelayanan persalinan 24 jam. Pelayanan persalinan 24 jam di Puskesmas Bandungan ini baru mulai dilaksanakan mulai bulan Maret. Pelaksana adalah semua bidan desa dan bidan yang ada di Puskesmas dan dijadwalkan. Jadi semua pasien, semua penduduk di wilayah Puskesmas Bandungan bisa menikmati atau bisa melaksanakan persalinan di Puskesmas Bandungan. Karena Puskesmas Bandungan sudah melaksanakan persalinan 24 jam.